Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik semuanya, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, kita akan mendengarkan ini ceramah full dari Kiai Haji Buya Sakur Yasin, di mana beliaunya sebenarnya sudah wafat, tapi alhamdulillah ya saya bisa bertemu langsung dengan ruhnya, dan saya disuruh untuk meneruskan mengupload videonya dengan tujuan menyebarkan ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa. Ya, dalam video kali ini nanti beliaunya Kiai Haji Buya Sakur Yasin ini akan memaparkan panjang lebar ini tentang orang yang merasa memiliki kekayaan, merasa memiliki apapun, tapi di dalam kehidupannya ini medit, pelit alias medit. Dan nanti bagaimana nasib orang medit ini ketika nanti berada di akhirat. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama video beliaunya dari Kiai Haji Buya Sakur Yasin. Mari kita saksikan bersama-sama. Ada yang biar kita paham, menggelitik pikiran saya. Nanti besok hari Rabu ada simposium internasional tentang tasawuf ya, dan tarekat Mu'tabarah di Pekalongan di bawah asuhan siapa? Habib Lutfi. Insyaallah saya hadir di sana. Jadi artinya bahwa masalah tasawuf ini sedang diperhatikan banyak orang. Ya, sudah mulai berkembang. Karena akhir-akhir ini kehidupan kita ternyata semakin makmur, semakin banyak uang, semakin gersang. Ya, makanya perlu dijelaskan ibu-ibu Bapak sekalian. Tasawuf itu memang awalnya memang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis juga. Dan kemudian pola hidup tasawuf sudah dijalani oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Hanya saja dia menjadi satu style of life, pola hidup, bahkan menjadi ilmu, ya, menjadi style of life dan ilmu pengetahuan. Itu pada abad kedua barangkali oleh Al-Hasan Al-Basri, yaitu pada awalnya pemikiran tasawuf bermula dari tinjauan pola hidup sederhana yang namanya zuhud. Orangnya zahid, jamaknya zuhad, yaitu orang yang berpola hidup sederhana. Dan memang sampai sekarang juga pola hidup sederhana itu membawa dampak luar biasa. Kita bisa menikmati kebahagiaan hidup ini dibandingkan daripada hidup berfoya-foya, hidup segala macam. Hidup zuhud itu ya menerima apa adanya. Yang sering saya sampaikan pada orang-orang yang mulai belajar tasawuf, saya jelaskan pola hidup sederhana atau zuhud itu seperti apa, yaitu menerima apa adanya. Jadi artinya yang ada kau nikmati, yang tidak ada jangan kau pikirkan. Adanya tempe, silakan makan tempe. Sate nggak ada, jangan dipikirin. Ya, sebab nanti pada akhirnya enaknya makan, nyanyaknya tidur dan sebagainya, itu bukan persoalan materi,
Jangan dikira kita beranggapan bahwa makan sate lebih enak daripada endas petek. Ngerti endas petek? Enggak juga. Saya sering bertanya, enak mana makan sate atau makan endas petek? Sate, tapi kalau giginya sakit ternyata nggak enak karena giginya sakit. Tapi ketika makannya dengan endas petek, giginya sehat, enak enggak? Enak. Jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Ternyata giginya yang sehat. Itu satu persoalannya. Yang inti adalah kesehatan. Kemudian semua apa saja itu menjadi enak dan nyaman tergantung pada kondisi hati kita sendiri. Tolong perhatikan, ketika kita makan bersama orang-orang yang kita cintai, semua masakannya jadi enak kok. Tapi ketika saya makan dengan kamu yang mukanya nyebelin begini nih, nggak ada yang enak, nggak ada yang enak. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi kebahagiaan itu adanya di dalam diri kita sendiri. Jadi kita mengajak pola zuhud itu jangan memaksakan diri hidup sederhana tapi kita menderita, tidak pola dengan rasionalisasi. Saya ingin menjabarkan tasawuf secara rasional. Dan ketika saya berbicara tasawuf, saya tidak pernah cerita tentang kesaktian kok. Ya, jangan terjebak. Tidak mesti orang sakti itu benar. Betul nggak? Tidak mesti orang sakti itu benar. Banyak orang benar tidak punya kesaktian. Malah banyak juga orang yang sakti nggak benar. Orang bisa ngirim paku ke dalam perut orang, sakti nggak? Dia tukang sihir, bener nggak? Iya, jadi ketika kita memperhatikan seseorang benar atau tidak, jangan dikaitkan dengan kesaktian-kesaktian. Itulah sekitar tentang pengertian zuhud, pola hidup sederhana. Jadi artinya ketika rumah kita gubuk atau kita makannya pakai nasi sama tempe saja, nggak ada masalah. Kendaraan kita sepeda yang pedalnya semplak, nggak ada masalah. Ya, asalkan kita menikmati apa yang ada dengan penuh konsentrasi. Andaikan engkau makan dengan tempe saja, nggak ada masalah. Anda bisa menikmatinya dan bisa uruk pindo asal konsentrasi, yaitu matamu melihat tempe, tanganmu memegang tempe, gigimu menggigit, tenggorokanmu menelan, pikiranmu mikirin, enak kok. Alhamdulillah. Ya. Kenapa sebabnya engkau makan tempe sambil menangis? Karena matamu melihat tempe, pikiranmu melihat sate. Itu persoalannya. Jadi berkonsentrasi, syukuri saja apa yang ada. Ini namanya pola hidup sederhana atau istilah bakunya namanya pola hidup zuhud. Digambarkan dalam satu saya nggak yakin hadis itu, mungkin pepatah ulama ya.
yang artinya tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisyu kafafan wa qanaatan. Berbahagialah orang itu yang mendapatkan hidayah menjadi Islam, menjadi muslim. Wa kana aisyu kafafan wa qanaatan. Hidupnya tidak punya apa-apa dan menerima apa adanya. Orang yang hidup tidak punya apa-apa dan menerima apa adanya, itulah orang yang paling bahagia. Masuk akal nggak? Di sini tugas saya untuk menjelaskan kepada Anda semuanya, biar masuk akal. Tidak punya apa-apa, menerima apa adanya, itu yang paling bahagia. Masuk akal nggak? Ya anak Sugi. Logikanya seperti itu. Begini, ketika Bapak Haji Mustafa mobilnya hilang, sedih nggak? Kenapa sedih? Oh baru. Andai kan mobilnya lama, sedih nggak? Sedih juga. Sok alasan lagi, kreditnya belum lunas. Oke, kalau sudah lunas sedih nggak? Sok alasan lagi, satu-satunya. Kalau Anda punya 3, sedih nggak hilang 1? Andai kan yang hilang itu mobilnya Pak Camat, Anda sedih nggak? Kenapa tidak sedih? Nah, ya itulah persoalannya. Anda sedih karena Anda merasa memiliki mobil. Anda merasakan mobil itu milik saya, kan begitu. Tapi ketika mobil itu milik Pak Camat, Anda nggak ada urusan ikut bersedih hati. Jadi intinya kesedihan kita itu bermula dari rasa memiliki. Jadi kaidah umumnya, semakin banyak engkau memiliki, maka semakin banyak kesedihan Anda. Percaya nggak? Ternyata Bitarmis seumur hidup tidak pernah gagal panen. Sebabnya apa? Bitarmi nggak pernah bersedih hati ditinggal mati oleh suami. Sebabnya Bitarmi nggak pernah sakit hati didurhakai oleh anak. Jadi kalau begitu, Bitarmi lah orang yang paling bahagia karena dia tidak punya apa-apa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa tidak punya apa-apa tidak mesti secara real, secara realita Anda miskin melarat, bukan itu. Tetapi Anda tidak pernah merasa memiliki, sekalipun harta Anda berlimpah ruah, Anda bahagia. Udah paham? Para aulia itu nggak miskin kaya-kaya, mereka bahagia ya karena apa yang ada tidak pernah dirasakan sebagai miliknya. Yang ada apa? Adalah hanya hak guna pakai sementara. Datang-datanglah, pergi-pergilah, nggak ada urusan. Setiap yang diambil pasti akan datang yang baru. Peribahasa sugi ora rawat. Nah itulah. Nah kita melangkah selanjutnya, ini penting sekali. Sekarang kita sering sekali terjebak, dan saya melihat banyak para murid itu artinya dalam tasawuf itu artinya mahasiswa ya,
Kalau murid kan SD, kalau SMP SMA siswa, kalau perguruan tinggi mahasiswa. Kalau di Arab, kalau SD tilmid, ya kan begitu. SMP SMA tilmid. Kalau perguruan tinggi namanya talib. Nah, kalau sudah S3 ke atas namanya murid. Dibalik murid jadi S di sini ya. Di sana murid itu di atasnya doktor. Yaitu para murid al-muridun, itu para pengikut sufi yang sedang berjuang belajar untuk hidup secara tasawuf. Banyak sekali saya perhatikan teman-teman saya, nggak usah disebut namanya, yang menjalani ketasawufan terjebak ternyata. Dia beranggapan sedang menjalani pola hidup zuhud. Padahal nyatanya dia sedang berada di pola hidup medit. Antara medit dan zuhud ini garis pemisahnya sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali dan sulit dibedakan. Ya kenapa? Nah, oleh karena itu hidup kita apakah zuhud atau tidak? Coba kita ambil sampling dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang punya sawah 40 hektar. Kaya atau miskin? Kaya. Tapi itu mulut belum pernah makan sate kambing seumur hidup. Sawahnya 40 hektar. Sehari-hari makanya andas petek sama sambal, jangan asem. Andas petek tuh kepala ikan asin lah. Sama sayur asem sama sambal. Sawahnya 40 hektar, kakinya belum pernah pakai sepatu. Dan anaknya nggak ada yang kuliah, paling tinggi hanya SMP. Bayangkan, apa itu zuhud? Itu ke zuhud? Sehari-hari dia tidak boros, tidak membelanjakan uang sewenang-wenang, tidak, disimpan semuanya. Ini medit apa zuhud? Dan Anda juga sering menuduh orang medit, padahal hakikatnya dia hidup zuhud. Anda mengatakan medit karena Anda tidak jelas makna zuhud itu seperti apa. Ini yang lucu lagi, zuhud sebagai pola hidup para sufi, tetapi juga medit yang kelihatannya seperti sama, ya, garis pemisah sangat tipis sekali, malah justru orang medit itu dalam Al-Qur'annya disebut orang kafir. Kafir. Mari kita bacakan. Jadi, apakah dia orang yang bersyukur, apa orang yang kafir? Nah, itulah sangat tipis sekali. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullah. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil terhadap anugerah Allah yang diberikan kepada mereka, ya, min fadlihi, dari anugerah Allah, huwa khairan lahum, itu khairan lahum, bahwa itu baik. Jangan dikira orang medit itu benar. Apa dikiranya orang itu baik? Tidak.
Ya, bal huwa syarrul lahum, tapi itu medit itu adalah suatu kejahatan bagi diri mereka sendiri. Ya, sayutawaquna bima bakhilu, nanti akan dililitkan kepada mereka apa yang mereka bakhilkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard, Allah sebagai pewaris langit dan bumi. Wallahu bima ya'maluna khabir, Allah sangat mengetahui apa yang mereka lakukan. Kemudian alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, orang-orang yang bakhil, kikir, dan menyuruh orang untuk bakhil. Apa yang terbayang dalam pikiran Anda? Orang bakhil dan menyuruh orang ikut bakhil. Bakhil ya gitu cari. Bukan begitu. Datangnya baik sekali. Mas, tolong dong uang tuh jangan dihambur-hamburkan. Dibelanjakan secara efektif dan efisien. Nanti bagaimana menghadapi hari-hari hitam, kita jatuh sakit, dari mana kita beli obat, orang belum tentu menolong kita. Iya, jangan dihambur-hamburkan. Nasihatnya bagus nggak? Intinya mengajak medit itu. Gayanya aja seperti itu, ini kan ngajak medit. Itu yang terjadi. Jadi ini sangat realistis sekali. Allah menceritakan seperti itu. Kemudian walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak. Wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak dinafkahkan di jalan Allah. Ya, fabasyirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Berikan kabar gembira mereka yang menumpuk-numpuk emas dan perak gitu. Ya, yauma yuhma 'alaiha, nanti hartanya itu emas dan peraknya akan digodok di finari jahannama, di api neraka sampai mendidih. Ya, fatukwa biha jibahuhum, nanti akan digosokkan kepada badan mereka, ya, pada muka mereka, wa junubuhum, dan juga perut mereka, wa duhurum, dan punggung mereka disetrikakan, disiramkan gitu. Hada makanistum, inilah yang kamu simpan itu. Iya, li anfusikum, untuk diri kamu. Fadhuqu ma kuntum taknisun, nih cicipilah apa yang kau simpan itu. Ini hukuman keras bagi orang yang kikir menyimpan hartanya. Ini ada masalah lagi, kita bicara bercabang lagi. Ketika kita punya uang lalu didepositokan di bank, haram, katanya begitu. Kredit dari bank haram, deposito haram. Jadi yang tidak haram dari mana? Yang tidak didepositokan, tapi disimpan di rumah, di bawah kasur, itu tidak haram. Kalau di bank haram. Begitu enggak? Ternyata apa yang terjadi? Yang dibakar nanti maksudnya itu yang disimpan di rumah, yang tidak dipakai memutar roda ekonomi, yang freezing, dibekukan hartanya, itu yang bakal dihukum oleh Allah. Kalau deposito, uangnya dipakai untuk memutar roda ekonomi, untuk orang-orang yang perlu kredit. Jadi yang benar mana? Uang disimpan di bawah kasur itu tidak haram.
uang ini sangat berbahaya. Kalau rumahnya kebakaran ludes nggak? Kalau dirampok kaget nggak? Kalau di deposito bisa dirampok nggak? Nah, uang yang disimpan di rumah dimanfaatkan nggak untuk memutar roda ekonomi? Dibekukan. Kalau di bank dipakai nggak uangnya? Jadi mana yang haram? Silakan belajar lagi aja lah. Ya, belajar lagi yang betul gitu. Ini jadi persoalannya. Aneh kan jadinya. Banyak sekali putusan-putusan fikih semacam ini. Jadi kita menjadi gelisah juga. Seperti ada orang jual kreditan nih. Kalau kotan harganya 1 juta. Kalau kreditan sebulannya 120.000. Artinya setahun berapa jadi? Nah, jadi berapa sisanya? Biasanya itu haram karena dua harga. Di mana dua harganya? Kalau kredit kontan 1 juta. Kalau kredit itu setiap bulan 120.000. Kredit satu harga, kontan satu harga. Di mana dua harga? Nggak paham saya nih. Ya. Jadi akhirnya yang usaha kreditan berat ya akhirnya kan. Jadi haram dia. Ya wis. Nah itu. Jadi artinya bahwa Bapak sekalian. Kemudian juga ayat yang lainnya dalam kita menafkahkan juga ada namanya jalan tengah tawassut ya. Wala tajal yadaka maglulatan ila unuqika, jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di atas kudukmu. Saking medite sampai ikat ke leher kamu. Wala tabsudha kullal basti, dan jangan terbuka. Jangan medit pisan aja boros pisan, yang setengah-tengah. Ini. Kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu, yaitu orang-orang yang apabila menafkahkan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, wa kana min dzalika wa kana baina dzalika qawama. Jadi sedang-sedang saja, tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu medit. Orang Yahudi itu disebutkan dalam Al-Qur'annya wa'adna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang medit itu disiapkan neraka yang menghinakan. Jadi orang medit itu orang kafir yang akan masuk neraka. Jadi artinya kalau ada orang medit kafir. Dasar baca kafir saudaraku. Apa sih medit sih? Artinya mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali lagi waspada, jangan terburu Anda meyakini saya sudah bisa berpola zuhud, akan menjadi seorang sufi yang asli. Ternyata Anda berada di wilayah kemeditan. Iya. Orang yang zuhud Anda tuduh sebagai orang medit, malah terbalik-balik. Jadi ini yang perlu kita bicarakan malam ini. Apa kriterianya orang zuhud itu dan apa kriterianya orang medit itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, ini menarik sekali tentang zuhud dan medit. Tapi ini termasuk zuhud apa bukan ya Buya? Ketika mobil di Pondok Cadang Pinggan itu begitu banyaknya, begitu Buya pakai, saya diem-diem aja.
saya nggak merasa memiliki itu Buya. Sehingga seolah-olah saya menjadi zuhud, padahal saya tidak memilikinya. Baik, sahabat Sultaniyah, kami persilahkan kepada bapak-bapak, mungkin juga ibu-ibu. Nanti pertanyaan bebas deh, nggak usah ini. Iya, ibu-ibu, mangga silakan. Barangkali suaminya terlalu zuhud, perlu dipertanyakan. Kepada ibu-ibu, mangga silahkan. Atau bapak-bapak dulu. Enaknya sih ibu-ibu dulu ini ya, biar nggak ngantuk. Kami persilahkan Bu. Ibu mau bertanya Bu, apa suaminya terlalu baik Bu atau boros? Ibu Astri, mangga, mana Ibu Astri? Silahkan bebas, bukan cuma tentang zuhud, tetapi tentang persoalan ibu-ibu juga boleh. Yang suaminya pengen ganti lagi. Mangga, ada Ibu Astri, mana Ibu Astri? Bu Astri nggak mau nanya Bu. Kemarin Buya itu nanya terus sama Kang Sukron Buya. Jadi barangkali nanya langsung sama Buya kan lebih afdol gitu. Kalau enggak yang lainnya mangga. Dari Tasik ini biasanya nih Pak Agus. Gimana Pak Agus? Ada yang perlu dipertanyakan? Jauh-jauh dari Tasik masih yang nggak ngapa-ngapain. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kepada saudara-saudara bahwa saya tidak bisa bahasa Indramayu, jadi pakai lempang bahasa nasional aja. Sebenarnya mah pas diminta untuk nanya malu. Kalau dalam hati itu soalnya mungkin saya masih merasa orang medit Buya. Aduh ampun. Cuman barangkali Buya bisa sedikit bedah. Ada pepatah orang untuk lebih ekonomis hidupnya katanya teh. Kalau kau punya uang 10.000 jangan dihabisin 10.000-nya hari ini katanya. Nah barangkali Buya bisa ngasih saran kita yang lebih menenangkan lah barangkali moderat. Soalnya merasa sih masih mendit nih Buya. Takut dengan tadi tuh di neraka. Yang kedua Buya, aduh ini saya tuh kadang-kadang gini ingin nanya, kan boleh keluar dari tema dikit Buya ya? Boleh. Nah, ketika selama ini kami di Tasik ini bertahun-tahun ikut kajian Buya dan sering diskusi sekali di sana, alhamdulillah juga ada perhatian dari Kang Sukron di sini yang kadang-kadang mampir ke situ. Ada juga Pak Teten yang kadang-kadang Buya karena di Ciamis sering ke kita ngobrol, menguatkan lah begitu. Nah, ketika belajar tasawuf ini dari Buya, alhamdulillah kita Buya cukup dalam rasa hati ini tenang beragama ini, malah selalu kita diingatkan Buya untuk hati ini bertuhan lah katanya, jangan beragama lagi. Nah ketika selama ini akhirnya kita merasa sekali Tuhan ini sangat meliputi, memperhatikan, kadang-kadang ada juga takutnya dengan ancamannya kalau kita abai, tapi cukup merasa setelah ini bahwa paham-paham atau ajaran-ajaran yang disampaikan Buya membuat kita ini tenang sekali beragama. Beda ketika kita dulu sebelum ikut kajian di Buya, kalau kita lagi ngobrol tuh, kalau kita masih belajar di fikih, yang ada dalam hati hanya adalah kecemasan. Jangan-jangan nih kita teh masih belum sempurna ibadahnya tuh gitu ya. Ngelihat orang di luar yang maksiat terus, kesel, cemas, khawatir mereka ngundang musibah gitu ya. Kalau dulu tuh gitu Bu ya. Nah kalau sekarang konsentrasi kita lebih ke dalam bagaimana mengawal hati ini benar-benar bertuhan, yang akhirnya kita hanya bagaimana untuk samina wa atona, manut, tunduk, ngangguk saja gitu ya. Nah cuman yang jadi persoalan Buya, ada standar katanya tuh. Orang yang progres wilayah spiritualnya maju ketika mereka sudah masuk ke wilayah-wilayah malakut katanya tuh. Kita ini masih di wilayah nasut materialis gitu ya. Apakah itu jadi standar, atau kalau emang standar gimana, kan ada orang yang bisa dan tidak gitu ya sampai ke situ. Apakah ini kita mesti gitu ya, kalau sekarang di alam nasut terus kita harus gitu melewati masa ke makom malakut, Jabarut Lahut, atau seadanya saja sahabat itu wilayah Tuhan banget. Jadi kadang-kadang kita ingin tetap juga nih Buya. Barangkali itu yang saya ulang, bahwa bagaimana bedanya antara
kita berprinsip ekonomis yang tadi Buya sudah ingetin, nah itu medit katanya. Yang kedua soal tahapan-tahapan perjalanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pertama ingin saya jelaskan, di dalam tasawuf itu ada namanya maqamat, kelas-kelas klasikalnya. Kalau maqamat itu sepenuhnya tergantung kepada usaha pribadi seorang murid. Sejauh mana dia rajin belajar, sejauh mana dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkan, itu mendapat maqamat. Ya ada sabar, ada tawakal, ada zuhud dan sebagainya. Tapi kalau ahwal itu betul-betul anugerah Allah. Ya, untuk menjadi kekasih Allah itu bukan diusahakan, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sekolahannya itu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Hari ini, malam ini masih jadi pelacur, besok jadi wali, yang ada urusan. Tapi itu jangan mencontoh semacam itu. Kalau mencontoh itu jangan yang jarang terjadi. Mencontoh yang sering terjadi. Jadi dibedakan antara ahwal dengan maqamat semacam itu. Tetapi yang jelas bagi saya bahwa perlu dijelaskan lagi sekali lagi sebelum saya lanjutkan. Psikologi medit itu gimana sih ya? Kenapa orang jadi medit? Sebab aslinya, sifat aslinya tidak medit. Jadi medit itu sifat yang muncul kemudian. Jadi fitrah kita yang asli, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, fitrah kita tidak medit. Tapi medit itu karena ada sebab luar yang mempengaruhinya. Apa antara lain? Salah satunya menyebabkan orang medit. Satu, dia tidak yakin besok akan dapat rezeki lagi. Kondisi kita ini makannya sih ngendi. Kan begitu bisa. Lulusan nanti makanya bagaimana? Itu. Jadi satu, dia tidak yakin besok akan dapat rezeki lagi. Orang juga bisa menjadi medit ketika dia tidak mampu melihat Allah Maha Kaya, akan kehabisan rezekinya. Yang ketiga, orang itu medit karena dia memperolehnya dirasakan hasil jerih payah sendiri, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saya dalam poin ini, makanya saya paling rajin mengajak teman-teman berdoa. Mungkin saya salah satu kiai yang paling rajin ngajak orang berdoa lah, istighosah, doa bersama, zikir bersama, paling rajin saya itu. Masalahnya bukan sekedar masalah dikabul dan tidak dikabul, tapi dengan berdoa itu artinya kita bisa merawat harapan. Orang yang masih berdoa berarti masih ada harapan, tidak akan pernah putus asa. Dan harapan itu penting dalam kehidupan. Selagi di dalam dirimu masih ada harapan, berapa kali pun engkau terjatuh, pasti engkau akan bangkit lagi. Kan dalam dirimu ada harapan. Percaya enggak? Tapi kalau orang sudah enggak punya harapan, nanam padi habis kena wereng, traktor lagi tanam lagi kena sundep, traktor lagi tanam lagi kebanjiran, tanam lagi kekurangan air, lama-lama cangkulnya dilemparin, selesai, sudah tidak mau nanam lagi, betul nggak? Tapi ketika ada harapan, jatuh berulang-ulang, dia akan bangkit lagi karena masih ada harapan. Itu satu tentang berdoa. Dan kemudian juga melalui berdoa, saya ingin mengkondisikan hati kita semuanya ini
bahwa apabila kita diawali dengan berdoa kepada Tuhan, kemudian kita mendapatkan rizki, maka situ muncul kesadaran aku diberi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mendapatkan rezeki tanpa berdoa dulu, kita akan mengklaim apa yang kudapatkan adalah hasil jerih payahku, hasil banting tulang peres keringat, sikil dadi endas awan tadi bengi tadi awan. Di situ pengingkaran terhadap Tuhan. Itu penting sekali. Nah, dibalik lagi, ketika orang mendapatkan rezeki karena jerih payah, karena berkeringat, yang muncul menjadi medit. Tapi kalau dia merasa diberi, dia nggak medit kok. Percaya. Jadi itu penting sekali bahwa orang perlu menyadari bahwa itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu irasional, sebetulnya itu tidak masuk di akal. Ketika orang mengklaim saya dapat harta ini hasil jerih payahku, banting tulang peres keringat. Jujur pakai logika sehat. Ibu-ibu juga silakan menjawab. Ada hubungan nggak, hubungan kausalita antara kekayaan dengan keringat? Ada hubungan interaksinya enggak? Kelihatannya. Mari kita uji. Mari kita uji. Ketika engkau mengatakan aku kaya karena peras keringat, kalau ia betul begitu, saya tuntut. Kenapa tukang sekop pasir di Kertasmaya yang tiap hari berkeringat-keringat nggak ada yang kaya? Apa otomatis orang berkeringat kaya? Enggak. Majikan dengan bujang yang berkeringat siapa? Yang kaya siapa? Ada nggak orang yang hidupnya santai-santai tapi duitnya banyak? Ada nggak yang bekerja keras berkeringat tapi melarat angger? Nggak ada. Itu adalah pengingkaran terhadap nikmat Allah. Sesungguhnya. Jadi artinya bahwa bagaimana kita belajar supaya tidak medit. Nah itulah kita harus paham psikologi medit. Iya, itu banyak sekali. Mungkin tidak bisa selesai semalam suntuk kita bicara psikologi meditnya. Iya, dan banyak sekali. Tapi ketika kita tidak ingin membantu seseorang, itu belum tentu karena medit. Ya, mungkin kadang-kadang dendam lama. Mungkin karena kita menilai orang itu tidak layak diberi. Ya kan begitu. Atau juga kita kesombongan dalam diri kita tidak mau membantu orang lain. Jadi tidak setiap kita tidak membantu orang itu didorong oleh rasa medit, banyak sekali. Medit itu sifat yang tersembunyi dalam diri kita. Dan percaya atau tidak, orang yang medit umumnya tidak sadar dia medit. Kita kan medit sebenarnya mana ya? Iya, jadi dia itu ngerasanya dermawan. Sekalipun banyak orang menilai dia medit. Ini kan pola hidup sederhana. Ya, ini kan mengencangkan ikat pinggang. Nah, jadi di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ada hal yang sangat nggak kelihatan ya. Seperti gini kata contoh sekalian. Semua orang mengatakan saya sudah bersabar. Tapi nyatanya saya melihat Anda bukan bersabar kok, Anda terpaksa. Dia datang mengadu kepada saya, suaminya selingkuh. Dan saya selalu menasihati, jangan pernah minta cerai. Selesaikan saja, kalau suamimu sudah sadar, minta maaf, maafkan saja. Selesai, fa'fu anhu mustaghfir lahum.
perceraian bukan jalan keluar, bukan penyelesaian, tapi membuat masalah baru. Bersabarlah Bu, Pak Kiai, kurang seberapa. Ini ketangguhan selingkuh sudah 5 kali. Kurang sabar lagi. Ya, artinya dia tetap tidak minta cerai, dia tetap segala macam. Dia merasa bersabar. Saya melihatnya dia bukan sabar. Kalau mau purik, purik kemana? Bapak nggak ada, ibu nggak ada. Jadi sabar atau terpaksa? Terpaksa. Sabar tuh Bu, ketika suami selingkuh, orang tuamu datang menjemput, nok wis balik baik daripada ngurusi laki kayak cemeram kononku. Biar para pemirsa yang lain mungkin nggak paham. Iya, Bu, silakan tinggalkan aku di sini. Ini adalah rumahku, ini adalah sorgaku. Aku tidak akan pergi. Itu yang hebat. Tahu nggak? Iya, baru bersabar ketika engkau punya kesempatan membalas, tapi engkau tidak membalas, itu baru sabar. Nah, tidak semudah itu. Ini sangat-sangat lembut sekali. Ini mengolah rasa. Tasawuf itu mengolah rasa. Makanya ini sering dikatakan dalam Al-Quran, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah engkau kuberitahukan orang-orang yang amalnya merugi semuanya, di dunia tersesat tapi dia selalu merasa berbuat baik. Ya, di dunia mungkin Anda merasa berjasa. Aku membela Islam, aku mempertahankan akidah, aku membentengi akidah, aku berjuang melawan kemaksiatan. Sederet sudah yakin aku masuk surga sebagai pahlawan, sebagai mujahid. Betul nggak? Begitu mati akhirat, kata malaikatnya, bukan kamu yang nyatat, aku yang mencatat. Ini catatanmu ada sama aku. Kau pengkhianat, menyebabkan banyak orang murtad gara-gara kamu itu semuanya. Terjadi gara-gara kamu orang pada murtad semuanya. Selama ini kau merasa membela agamamu. Terjadi nggak begitu? Terjadi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Banyak sekali mirip-mirip, ya. Serupa tapi tidak sama. Iya, sepertinya iya, tidak banyak tertipu. Maka oleh karena itu kita dalam beragama bukan pakai logika saja, tapi juga pakai rasa. Karena rasa wilayah kerjanya jauh lebih luas daripada logika kita ini. Makasih, gitu aja kira-kira. Halo. Ya, halo. Ya, Buya ini adalah salah satu kiai yang mengajarkan atau memberikan penekanan kepada santri-santrinya untuk selalu berdoa, Buya. Iya, iya, iya. Tetapi santri-santrinya yang kemudian berdoa ini berharap bahwa Buya juga mendoakan santri-santrinya agar apa yang didoakan oleh santri-santrinya ini terkabul juga, Buya. Jadi demonya sekalian sama Allah, Buya. Jadi kalau Buya yang demo sama Allah kan mudah-mudahan lebih didengar. Baik, berikutnya. Nah, ini ada tetangga sebelah nih mau bertanya. Tetangga dulu ya? Oke. Tolong sebutkan namanya, profesinya, dan statusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Soehudin dari Kedondong Susukan, Bu ya.
Ini yang perlu saya tanyakan ini masalah pengabdian terhadap Tuhan yang benar itu bagaimana, Bu ya? Selama kita di dunia. Bahkan nanti di akhirat itu masih ada enggak pengabdian itu, Bu ya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya mah pengabdian kita kepada Allah itu bersifat monoloyalitas. Artinya aku hanya mengabdi kepadamu saja dan aku hanya minta upah kepadamu saja, tidak akan minta kepada siapapun, dan aku hanya bekerja untukmu saja, tidak bekerja untuk siapapun. Itu yang disebut monoloyalitas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau na'buduka, aku mengabdi kepadamu, bisa saja mengabdi kepadamu dan mengabdi kepada yang lain. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu sajalah aku mengabdi, tidak mengabdi kepada yang lain. Itu bedanya. Nasta'inuka, kami minta pertolongan kepadamu, bisa saja kami minta pertolongan kepada orang lain. Tapi kalau wa iyyaka nasta'in, kami hanya minta pertolongan kepadamu saja. Itu kontrak monoloyalitasnya. Kemudian bagaimana caranya mengabdi? Ya sesuai dengan juklak dan juknisnya, ya tupoksinya, ya kan, standar ada semuanya. Nah, di dalam Al-Fatihah itu sendiri secara global saja, ya itu setelah lamaran kerja kita diterima, kita diinterview, tekan kontrak, lalu kita minta ihdinas siratal mustaqim, tolong kami diberitahu bagaimana cara kerjanya yang benar, iya kan? Bagaimana cara kerjanya, sebulan, sehari masuk jam berapa, pulang jam berapa, pekerjaannya apa, itu kami mohon dikasih tahu. Nah, yang mengasih tahu itu adalah utusan Allah, tidak bisa kita mencari sendiri. Kalau kita orang Islam ya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, kan begitu masalahnya. Kita tidak mencari sendiri. Ya, cuman ada standarisasinya hanya dua. Jangan sampai kita kena marah, jangan sampai kita salah. Kerjanya ini jangan sampai kena pemarahan, jangan sampai kita salah kerja. Makanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu saja persoalannya. Jadi artinya begini, mendeta lagi kembali kepada semula. Saya memberi sedekah kepada orang pengemis. Sudah saya catat dalam buku harian saya, pahala saya sekian ngasih sedekah sama orang pengemis. Ketika di akhirat dibuka kitab saya oleh malaikat, saudara Abdul Syakur Yasin telah mengusir pengemis dengan uang 20.000. Kenapa? Karena ketika saya melihat ada pengemis, awalnya saya kasihan ngasih uang, ya kan, 10.000 saya kasih. Tapi begitu saya mendekat, ternyata bawa lalat yang banyak, baunya busuk. Cari uang 10.000 nggak ada 20, saya kasihkan. Yang penting dia cepat pergi. Hanya wis benar. Ngusir apa saudara? Allah tahu. Hati-hati. Jangan mengklaim Anda telah berbuat baik. Semuanya adalah kejahatan. Termasuk juga ketika engkau berbuat baik dan kau ceritakan kepada orang lain, Allah marah. Paham gak? Anda ngasih pondok saya, ngasih sedekah buat anak-anak yatim yang ada di pondok.
atau untuk bangunan nyumbang, tapi Anda ceritakan kepada orang lain. Saya juga nyumbang Bu Sakir, saya marah kok. Paham nggak? Sadar nggak? Orang berbuat baik kepadamu dan kau diceritakan kepada orang lain. Wong wadon ki tak sewaki, tak pakai duit 2 juta, nggal bulan ki. Tapi tekandakan wong pirang-pirang, langsung elik. Orang doyan di balik namanya Bu ya, duit beli doyan ceg. Betul nggak? Itu kan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Apalagi Anda dengan sengaja memberikan sesuatu, dipamerkan, bawa wartawan, bawa kamera, diekspos surat kabar. Wah. Apakah selama ini Anda menyantuni anak yatim, doa fakir miskin dengan parsel-parsel itu? Naik ke panggung, dipertunjukkan di depan orang banyak, memamerkan kemiskinan mereka. Apakah itu bukan kejahatanmu? Itu kan persoalan itu. Pakai hati yang lembut, yang halus. Beragama tidak sekasar itu kok. Paham nggak? Iya. Apalagi mencaci maki orang lain. Kita tidak menyapa saja orang tersinggung kok. Betul nggak? Iya, nah semacam itu. Jadi kita makanya begini aja lah. Apapun yang kau lakukan, bagaimana kita mengabdi kepada Allah secara betul. Sekalipun syariat Anda sudah dinyatakan lulus benar. Rukun sholat lengkap. Sunnahnya dilakukan. Wajibnya dilakukan. Fatihahnya fasih. Dinas syuratul musta. Kayak kata lakoci. Wah udah clear semuanya. Sekalipun demikian, jangan congkak di hadapan Tuhan. Begitu assalamualaikum, angkat tanganmu. Rabbana taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terimalah sholat kami. Jangan ada kesombongan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati. Jangan congkak. Itu saja persoalan. Sehingga nanti segala kekurangan Allah bisa ampuni semuanya itu. Percayalah, apapun yang kau lakukan dalam mengabdi kepada Tuhan, tidak ada yang menjamin pekerjaanmu sempurna. Makasih gitu aja. Ya, itu tadi ada pengemis, saya jadi ingat Bu ya. Satu waktu ada pengemis datang, biasanya dikasih 5.000, 10.000, tadi sama Buya 20.000. Tiba-tiba dikasih 100.000 Bu ya. Kata pengemisnya ngomong begini, calon DPR ya. Ngasihnya 100.000 soalnya. Ya, dan catatan malaikatnya karena mau jadi caleg DPR Bu ya. Baik, selanjutnya ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Oh ada, bapak-bapaknya nanti ya. Oke. Mangga Bu, silahkan perkenalkan Bu, dari mana, namanya siapa Bu, berangkat kesininya sama siapa Bu? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, perkenalkan nama saya Astri dari Bandung. Baru dapat pertanyaannya sekarang Bu ya. Dari tadi mikirin. Ini Bu ya untuk konsep sodako ya Bu ya. Kalau misalkan kita memberi atau sodako istilahnya sama orang, apakah perlu diikrarkan kepada orangnya ini saya sodakoh gitu niatnya, atau tidak perlu diungkapkan? Karena kadang kan mungkin orang ada yang mau ya menerima atau tidak gitu kan. Tetapi saya juga pernah dengar kalau misalkan itu harus diikrarkan gitu loh. Nah itu gimana ya Bu ya? Terima kasih Bu ya. Ikrar sodakoh ini unik nih. Saya seringkali ngasih duit kepada orang
dengan salaman buat beli rokok. Apakah itu ikrar untuk beli rokok? Kalau beli es boleh nggak? Ini mesti jelas. Jadi itu adalah namanya basa-basi. Jadi maksudnya buat beli rokok nih artinya ini buat kamu, silakan terserah buat beli apa aja. Kalau dia yang rokok ya buat beli es. Ya. Nah, perlu diikrarkan, dibayan ketika ada persoalan. Ya. Umpamanya seseorang punya utang, nggak bayar-bayar, usahanya semakin hari semakin lesu, semakin bangkrut. Moral Islam mengatakan tunggulah sampai dia mampu, jangan dikejar-kejar, jangan diintimidasi. Tunggulah sampai dia mampu. Fanadhiratun ila maisar. Ini moral. Apa yang mau dijual udah dagangannya udah nggak ada, udah bangkrut. Ya udah tunggu. Malah justru kalau perlu ditambah modal lagi supaya dia bangkit. Apalagi sampai diproses di pengadilan, ke polisi, diadukan segini, ditendas, ya pakai apa namanya, juru taknya apa namanya itu, debt collector, ya, diintimidasi. Jangan. Kalau Anda yang mengaku sebagai seorang muslim, cobalah tunggu saja. Fanadhiratun ila maisarah. Setahun 2 tahun, semakin ludes akhirnya, sampai rumahnya habis semua, jadi gelandangan. Masih ditagih juga, mau ditagih juga. Nah, tahap berikutnya wa antasaddaqu khairul lakum, sodakohkan saja, itu lebih baik. Selesai. Ini moral. Tapi kan banyak, berapa sih? 100 juta, ya sudah sodakohkan, lalu lapor sama Allah, ya Allah sudah sodakohkan, minta penggantian, selesai gitu aja kok, sudah banget sih. Iya kan? Nah nanti, ketika kita sodakohkan 100 juta itu, di sini harus dijelaskan, Pak, ini kwitansinya 100 juta Bapak utang, saya sodakohkan, dan ini kwitansinya pret, nih udah selesai, lunas semuanya. Gitu. Kalau tidak dia masih menanggung beban loh. Perlu dijelaskan, ini sudah saya sodakohkan, doakan saya supaya saya lancar rezeki. Betapa indahnya kalau umat Islam berbuat seperti itu. Betul nggak? Iya. Nah kemudian yang kedua lagi, ketika kita memberi uang kepada seseorang juga harus diikrarkan, dijelaskan. Jangan asal kita kasih saja padahal itu uang zakat. Kalau uang zakat kita tidak jelaskan, orang yang menerima zakat itu merasa berhutang budi kepada Anda. Zakat itu jangan memunculkan hutang budi, karena itu kewajibanmu, hak dia. Paham nggak? Jadi orang yang terima zakat jangan merasa berhutang budi, itu hak kamu kok. Gitu. Jadi ini Pak, uang zakat dari saya, nih 500.000. Oh iya ini zakat dia, terima kasih deh. Selesai. Tapi kasih aja dia nggak tahu dikirain sodako. Nah, orang kalau sudah merasa berhutang budi, nantinya disuruh apa saja mau. Betul nggak? Kalah beli enak sih. Nah, semacam itu. Jadi itulah persoalannya, bahwa harus dijelaskan, diklarifikasikan dulu. Jadi kalau ini sedekah, ini sedekah. Tapi kalau sedekah murni, ya tidak usah ini sedekah, nggak usah. Sama saja beli es segala masalah. Tapi kalau itu uang zakat dijelaskan, kalau itu sebagai pelunasan utang juga dijelaskan. Kalau itu sebagai amanah titipan juga dijelasin. Jangan berselingkuh. Ada seseorang nitip uang kepada saya.
banyak teman dari Jakarta yang punya uang kelebihan dan ingin bermanfaat. Pak Kiai tolong supaya sampai di mereka yang sedang membutuhkan. Banyak, kadang-kadang 50 juta, kadang-kadang 100 juta sebagi-bagikan gitu. Nah, saya nggak boleh untuk mengklaim itu sedekah saya. Ya, saya katakan ini titipan dari teman di Jakarta. Kan gitu, namanya ini yang doakan biar dia banyak rezeki, kan begitu persoalannya. Amanah. Kalau tidak berarti mengklaim. Nah, terakhir di penghujungnya, ketika kita mengklaim sedekah dari kita, padahal Allah mengatakan itu rizki yang kubagikan kepada hambaku melalui kamu. Lalu kamu yang orang kaya merasa memberi seseorang dari hartamu. Pengkhianatan bukan? Ternyata engkau menulis sodako-sodako, catatan malaikatnya manipulasi. Makasih gitu. Terima kasih Buya. Buya, sebelum kita lanjutkan Buya, ini saya perlu bertanya Buya, berapa menit lagi atau berapa lama lagi nih Buya? Ya, atau berapa satu pertanyaan lagi deh boleh. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Sebelum satu pertanyaan lagi saya sisipin nih Buya. Iya, iya. Buya selalu mengatakan tinggal jaluk bain Gusti Allah, sing akeh gantiye. Bagaimana cara memintanya? Karen jaluk bae. Kita nggak pernah tahu bagaimana memintanya gitu Buya. Iya. Banyak diiyakan ya Buya, mangga. Iya. Allah berjanji kepada kita, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kau nafkahkan pasti akan kuberikan penggantian. Yakini dulu bahwa Allah pasti memberikan penggantian. Tapi persyaratannya bagaimana supaya penggantian itu menjadi realita. Artinya apa yang kau nafkahkan betul-betul untuk Allah. Kalau untuk yang lain bagaimana Allah ganti? Saya di pondok lagi bangun pondok nih. Nah, Haji Mustafa lagi lagi jalan-jalan Jati Barang, inget Buya pengen beli cat tembok, mereknya Siltex. Oh, Buya lagi perlu nih, bayarin beli 10 galon, tasnya ada. Buya, ini saya belikan Siltex. Buya kan perlu galon, perlu cat tembok. Iya, ini katanya. Saya ganti nggak? Saya ganti dong. Masa enggak? Itu salah kamu sih. Betul enggak? Nah, tetapi ketika engkau belanja untuk dirimu sendiri, makan di restoran di Jakarta, kemudian datang notanya ini minta dibayarin, gila loh. Iya, jadi yang dibayar itu yang betul-betul dinafkahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu bekerja untuk saya, tukang cat, tukang segala macam. Wajar akhir bulan dia minta gaji. Ada orang kerja di tempat orang lain, akhir bulan datang minta gaji. Saya bilang, kamu kerja di mana? Sama Mandul Haq. Si ngomong siapa? Mandul Haq. Ya Allah, sama Mandul Haq. Hai. Enak banget sih. Ini kadang-kadang kita tidak sadar yang kita belanjakan untuk diri kita sendiri, lalu minta penggantian sama Allah. Sinting loh. Iya, si priben. Ya, artinya masih kita sadari bahwa kita salah pemikiran. Ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Percayalah, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah sulayah janji. Percayalah, nggak mungkin. Jadi artinya bahwa ini adalah pengalaman empiris ya pada seseorang. Kalau sudah terjadi berkali-kali, bagaimana Anda masih meragukan? Yang setiap hari saya merasakannya kok.
penggantian selalu datang dari Allah. Setiap saya keluar berapa, malah penggantinya lebih besar lagi. Keluar 50.000 dapatnya 100.000, keluar 100.000 dapatnya 1.000. Iya. Daripada menggandakan di Jawa Timur, ya menggandakan sama Allah aja sekalian. Itu. Jadi digandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yarzuqu man yasha. Akan dilipat gandakan oleh Allah. Penggantiannya pun akan dilipat gandakan. Berapa banyak lipat gandanya? Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji menjadi 7 batang dan setiap batang 100 biji. Jadi 1 berbanding 700 kali lipat. Itu pengerjaan dari Tuhan. Kalau murni, kalau masih sedang-sedang 10 kali lipat. Asyur amsalihah. Punten sini baru cerita pahala ya. Saya jarang cerita pahala, ini baru cerita pahala. Oke deh. Iya, gara-gara saya nih Bu cerita pahala. Ini ada yang terakhir. Iya. Ini ada 2 Bu ya ternyata Bu ya. Ini menjelang akhir tapi ada 2 Bu ya. Jadi bonusnya 1 ya, boleh. Tolong sebutkan namanya dan masih medit apa belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon bimbingannya Buya. Yang akan saya tanyakan adalah terkait tentang istilah dalam teologi Islam yang dinamakan ada tawakal, taslim. Ada juga dalam istilah filsafat, dalam mazhab filsafat ada yang dinamakan stoikisme. Fokus pertanyaan saya adalah apakah ada perbedaan makna di antara 2 istilah tersebut Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Stoikisme dengan tawakal, saya sendiri juga baru mendengar kali ini istilah stoikisme itu. Tapi kayaknya mah ya mananya tawakal juga, cuma itu bahasa asingnya aja. Tawakal itu bahasanya tafa'ala, tawakkala, orangnya mutawakkil. Ya, fi'il amalnya tawakkal, fatawakkalu 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi artinya bahwa orang sedekah dibayar pahala, orang sholat dibayar pahala, tapi orang tawakal itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, diberi cinta oleh Allah. Allah membayar dengan ganjaran, Allah memberi cinta kepadamu, beda. Sini artinya bahwa tawakal itu bukan sesuatu yang dibayar, tak terbayarkan. Nah, tawakal ini bahasanya tafa'ala. Sudah si mujaradnya wakala, wawu, kaf dan lim. Wawu, kaf dan lam. Orangnya jadi wakil. Ya, taukil. Wakala yuwakilu taukilan, jadi wakil. Al-wakil yang mewakili. Ya, kalau kita seorang ayah menikahkan anak perempuan, tidak bisa menikahkan kan tidak mengerti syarat rukun ijab kabul, minta tolong kepada saya, itu namanya taukil, menyerahkan kepada saya. Jadi maknanya kurang lebih bahwa tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah semuanya yang ngatur. Ya, seorang bapak wali menyerahkan kepada saya taukil, tolong nikahkan anak perempuan saya dengan laki-laki yang bernama Ahmad dengan mas kawin sekian-sekian. Artinya menyerahkan kepada saya karena dia merasa tidak mampu. Jadi artinya sejak kapan muncul dalam diri kita ingin berserah diri kepada Allah? Sejak kapan? Sejak kita merasa tidak mampu.
Kalau itu seorang kiai dan dia tahu syarat rukunnya akad nikah, tidak mungkin takwil kepada saya. Dia nikahkan sendiri. Demikian juga dalam kehidupanmu sehari-hari, kalau engkau yakin kau bisa, kau tidak akan pernah menyerahkan kepada Tuhanmu. Aku sendiri bisa kok. Malah lebih hebat saya Bapak. Ya, banyak dalam pikiran kita, aku lebih hebat dari Tuhan kok. Ya. Nah, makanya orang menyerahkan pasrah diri secara total. Apakah ini tidak menimbulkan nihilisme? Jadi orang tidak berupaya, orang tidak berusaha, orang tidak bekerja keras, terserah Allah saja. Benar nggak begitu? Benar. Saya akhirnya ingin mengatakan bahwa inti kebahagiaan kita sesungguhnya pada saat kita berserah diri kepada Allah, siap menerima segala keputusan Allah. Penderitaan kita berawal dari penyangkalan kita terhadap ketentuan Tuhan. Ya. Hujan nyangkal, kok hujan mulu, kok berhenti, hujan gimana sih ini? Kok cuaca jadi kacau malah begini? Berkeluh kesah. Nggak hujan-hujan, berkeluh kesah juga. Ntar hujan, ntar enggak. Ya kejakat leglok teman. Iya, nggak pernah. Ya. Ketika kita masih menyangkal, masih menolak, maka Anda tidak akan pernah merasakan kedamaian seperti ini. Kalau apa yang diberi oleh Allah, Anda selalu merasa kekurangan, nggak pernah berhenti, terus minta berapapun uangmu, hartamu, engkau tidak akan pernah cukup kok. Percaya nggak? Selagi engkau masih banyak keinginan, berapapun hartamu, engkau tidak akan pernah cukup. Baru Anda cukup kalau Anda sudah merasa menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia berserah diri kepada Allah adalah kedamaian yang total dalam diri kita. Nggak ada keluh kesah, nggak ada menyanggah, nggak ada keluh kesah, remimil dah ngomong tuh. Ya curhat sama orang lain. Nah, salah satu cirinya orang itu belum bertawakal kepada Allah adalah ketika dia masih berkeluh kesah. Man syaka, ya kan? Man batha faqad syaka. Barang siapa yang masih berkeluh kesah, berarti dia masih komplain kepada Tuhan itu. Ya, bagaimanapun juga, apalagi Tuhan, aku juga marah kalau santri saya komplain kepada saya. Katakan saja makannya nggak enak, masih mentah, sayur asamnya keasinan, pondoknya banyak nyamuk, tiap hari berkeluh kesah, tak usir sama saya. Ya sebaliknya mana coba-coba nih kayaknya kan gitu persoalannya. Jadi demikian. Kemudian yang bisa membuat kita menjadi berserah diri kepada Allah itu satu, yakinkah Allah layak kau serahkan segala urusanmu kepadanya. Wa ufawwidu amri ilallah, dan kuserahkan segala urusanku kepada Allah. Apa yakin Allah sanggup mengurusi kamu? Ketahuilah bahwa Allah bukan mengurusi kamu, mengurusi seluruh makhluknya, langit bumi seisinya, semuanya diurusin oleh Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah sangat sibuk. Ya, ya'ruju ilaihi fi kulli yaumin miqdaru 50 alfi sanatin mimma ta'udun. Kesibuknya Allah itu sehari-hari ngurusin kita ini sehari-hari. Setiap hari itu ngurusin kamu. Berapa sih satu harinya Allah? 50.000 tahun. Bayangkan. Jadi artinya betapa sibuknya Allah ngurusin kita. Dan Allah tak terbatas bisa ngurusin semuanya. Serahkan semuanya. Begini persoalannya. Setiap
kita mau tidur, sering nggak susah tidur? Kenapa? Ada yang dipikirkan. Ada yang dipikirkan. Ada yang dipikirkan. Sebetulnya kesedihanmu yang membuat hatimu sedih itu tidak lebih antara 5 menit sampai 15 menit. Karena hati kita ini atas kekuasaan Allah dikondisikan hati ini akan kembali tenang. Sedih 15 menit tenang lagi, marah 15 menit tenang lagi, seperti balongnya kesyukuran tenang. Kalau dilempar batu menimbulkan gelombang, berapa menit? 15 menit. Setelah itu tenang lagi enggak? Tenang lagi. Hati juga begitu. Nah, kenapa sebabnya kesedihanmu berkepanjangan? Karena engkau selalu memikirkan. Sebabnya kesedihanmu berkepanjangan karena selalu kau pikirkan. Hentikan pikiran itu, serahkan kepada Tuhan, Anda dapat kedamaian. Terima kasih. Luar biasa. Ini yang terakhir nih Buya, yang terakhir nih orang sendiri nih Buya. Iya, beliau ini orang zuhud. Namanya Kang Ustadz Nanang. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten Buya, badai tanglet kula niku tasih bingung makna teng Quran adunya maqaten yakun. Adunya Ados i'lamu innama hayatud dunya la'ibun wa lahu. Nggih, al-ayah. Terus malih sisi yang lain ngomongaken teng hadis niku adunya mazru'atul akhirat. Terus pemahaman kula secara tekstual niku ya dunya iku dolanan mawon. Iya. Nggih. Nah, tapi sisi yang lain menawi kula ningali sing niku dunya niku ya tempat untuk mazru'atul akhirat makaten. Nah, terus secara pandangan Buya supados nyuwun pitedah supados kula langkung paham makaten. Matur suwun Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya, adunya mazra'atul akhirah, dunia ini sebetulnya hanyalah merupakan salah satu terminal dari perjalanan panjang kita dari alam arwah sampai menjadi embrio, menjadi zigot, menjadi mani, menjadi zigot, menjadi embrio, menjadi janin, menjadi bayi, sampai akhirnya alam arwah, alam perut, ya kan, dunia, alam kubur, alam mahsyar, dan di penghujungnya nun jauh di sana. Ini salah satu terminal. Jadi kadang-kadang orang itu saya ajak pergi ke Jakarta, sok jagoan, sok pinter, ikut, ayo ikut silakan. Sampai di Pamanukan ada jalan layang dan rumahnya bangunannya 3-4 tingkat kan, Pamanukan tuh. Kata dia, sudah sampai Jakarta. Belum, ini Pamanukan. Enggak ada, ini jalan layangnya ada. Ini bukan Jakarta, ini Pamanukan. Enggak. Mas Saturnya mau tak-cek-cek Ini banyak orang yang dikasih tahu nggak percaya. Dikasih udah nyampe, enggak. Ya kan, ini satu sekali banyak orang yang terburu-buru menuduh kira sudah nyampe. Ya, jadi nanti apapun nanti pada akhirnya bahwa kehidupan dunia tetap mazratul akhirat itu artinya sebagai akan dilanjutkan kepada alam akhirat. Jadi sebagai bukti karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di dunianya bersama hasanah, akhirat juga bersama hasanah. Artinya bagaimana di akhirat selamat, di dunia Anda enggak selamat.
Iya. Bagaimana Anda bisa baik kemudian sekarang? Kalau engkau ingin melihat masa depan bangsa kita, lihatlah generasi mudanya sekarang. Kan begitu, betul nggak? Bagaimanapun juga itu kelanjutan. Nah, itu adalah merupakan suatu kelanjutan. Nah, kemudian persoalan innamal hayatud dunya laibun walahun, hidup ini main-main. Ya memang hidup ini main-main kok, terus maunya apa? Sungguhan. Saya punya bukti bahwa hidup ini main-main dan tidak bisa terbantahkan. Satu, apapun yang engkau kumpulkan, apapun yang kau tumpuk, harta, kekayaan, kau cari dengan segala macam cara, kadang-kadang potong kompas, kadang-kadang dengan cara ilegal, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti di penghujungnya kamu tinggal nggak? Ada yang dibawa nggak? Apa saja yang nantinya ditinggalkan itu pasti main-main. Setuju nggak? Dulu kita datang awak abang, baliknya bahasa Indonesia apa awak abang tuh? Badan merah. Kita datang tidak bawa apa-apa dan kita pulang nanti juga tidak bawa apa-apa. Ini kehidupan betul-betul main-main. Sesungguhnya yang betul ada itu hanya Allah kok. Kita mah hanya bayang-bayang. Keberadaan kita adalah keberadaan nisbi. Seperti bayang-bayang. Tahu nggak longan? Kolong. Adanya di mana? Di bawah ranjang. Kalau ranjang diambil, kolongnya perginya kemana? Yang ada kolong apa ranjang? Yang wujud hakiki ranjang apa kolong? Kalau kolong wujudnya wujud apa? Wujud nisbi karena ada ranjang. Aneh sekali manusia dunia ini melihat kehidupan. Kamu bisa melihat kolong tapi tidak bisa melihat ranjang. Dasar mata bilo. Ranjangnya kelihatan, kolongnya kelihatan, ranjangnya kelihatan. Makhluknya kelihatan, Allahnya tidak kelihatan. Itu mata bila namanya. Yang ada itu Allah, bukan kita, banyak nisbi. Semuanya ini adalah nisbi. Ya, kita sekarang di dunia. Berapa lama kita hidup di sini? Ngitungnya dengan apa? Dengan menit, dengan jam, dengan hari, dengan bulan. Itu semuanya kan dibikin oleh kita sendiri. Waktu yang mengikat kita itu dibikin oleh kita sendiri. Kita yang membuat satu hari 12 jam. 24 jam. Kita sendiri yang membuat satu minggu 7 hari. Kita sendiri yang membuat satu tahun 12 bulan. Kita sendiri kok yang buat. Dasarnya apa? Ya karena kita menyangkutkan hitungan kita dengan benda langit yang bergerak. Ketika bumi berhenti, ada besok enggak? Itu kan nisbi semuanya. Kalau bumi tidak bergerak, ada kemarin enggak? Ada besok enggak? Ya enggak ada. Iya. Kalau kita nyangkolnya ke bulan, hitungan harinya beda dengan matahari. Nah, orang Jawa punya hitungan hari seminggu 5 hari kok. Pon wage kliwon. Iya kan? Orang Arab bilangnya Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabat. Kalau kita iya, di Swahili 4 hari seminggu. Di Cina kuno 12 hari seminggu. Kalau kita bikin seminggu 100 hari boleh, bisa nggak? Bisa aja. Jadi keberadaan kita kan dalam angan-angan. Realitanya ada nggak? Main-main. Percaya nggak?
Main-main ini artinya begini. Jujur aja deh. Anda lahir di mana? Langsung. Disuruh siapa? Keluarnya dari ibu siapa? Pilihan siapa? Harinya apa? Jam berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Anda tidak dilibatkan. Anda tidak pernah mengisi formulir daftar kehadiran di bumi, nggak pernah. Terima beres. Darah Anda mengalir sendiri, jantung berdegup sendiri, paru-paru sendiri, dan nanti juga Anda akan pulang sendiri kok. Betapa singkatnya kehidupan ini. Wa ma amru saati illa kalamhil basar. Kalau kehidupan kita ini sekejap mata, apalah artinya? Itulah namanya main-main. Terima kasih, gitu aja deh. Ya, saya kira pemaparan yang sangat luar biasa dari ceramah Kiai Haji Buya Syakur Yasin tentang orang yang medit nasibnya nanti seperti apa di akhirat. Semuanya sudah jelas, sudah gamblang. Semoga bisa mengubah, ya, bisa merubah pola pikir kita ke depannya, dan kita akan menjadi lebih baik seperti itu. Dan ini untuk penggemar Habib MTV dan pendatang baru yang menyukai Habib MTV, tolong yang belum subscribe, tolong subscribe-nya ya, juga tombol loncengnya biar nanti bisa mengikuti video saya berikutnya ya. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan tayangan ini. Semoga ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, juga bagi Anda semua. Saya akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.